Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Presentasi yang berjudul penyakit pada sistem endokrin. Apa saja penyakit-penyakit pada sistem endokrin itu? Yaitu kita ada penjelasannya terlebih dahulu. Setiap tubuh seseorang pasti mengalami perubahan dan akan mempengaruhi sistem endokrin dan sekresi atau keluarnya hormon. Berubahnya tingkat hormon bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti stres, infeksi, penuaan, genetik, dan lingkungannya yang bisa merusak keseimbangan badan. Bila sistem endokrin tidak seimbang, ia akan terganggu dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan bisa merusak kesehatan kita lewat beragam cara. Ada banyak penyakit sistem endokrin yang diakibatkan oleh gangguan pada sistem yang kompleks ini. Di antaranya yaitu penyakit-penyakitnya yang sudah populer antara lain 1. Gangguan pertumbuhan. Seseorang yang kelebihan hormon pertumbuhan akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Pada anak-anak kelebihan hormon pertumbuhan disebut gigantisme dan pada orang dewasa disebut akromegali. Sebaliknya, bila anak-anak mengalami kekurangan hormon, ia akan mengalami kekerdilan. Yang kedua, hiperprolaktisinemia, sekresi prolaktin yang berlebihan. Hal ini bisa menyebabkan produksi atau keluarnya air susu ibu meski tidak mengandung atau tidak menstruasi. Ketiga, kegagalan fungsi gonad. Hormon peluteinan dan hormon perangsang folikel. Keadaan ini biasanya sering terjadi pada pria, yakni berupa kegagalan menghasilkan jumlah sperma yang normal. Yang keempat, penyakit tiroid. Hormon tiroid yang berlebihan sebagai hasil dari kelenjar tiroid yang terlalu aktif disebut hipertiroidisme. Hal ini akan menyebabkan badan meningkatkan keadaan metabolik yang baik. Kondisi ini mengakibatkan banyak sistem dalam tubuh mengembangkan fungsi yang tidak normal. Hipotiroidisme itu adalah kondisi di mana hormon tiroid kurang dieskresi dari kelenjar tiroid yang kurang aktif. Hal ini melambatkan proses-proses dalam tubuh, mungkin mengakibatkan kepenatan, denyut jantung lemah, kulit menjadi kering, berat badan meningkat dan sembelit. Pada anak-anak, penyakit ini menyebabkan pertumbuhan yang lambat dan telatnya masa balik. Yang kelima, penyakit kencing manis. Penyakit sistem endokrin yang sering kita dijumpai. Penyakit kencing manis ada dua. Jenis pertama terjadi apabila pankreas gagal menghasilkan insulin yang mencukupi. Sementara jenis kedua terjadi akibat badan tidak mampu merespon insulin dengan normal. Penyakit kencing manis ini menyebabkan gagal ginjal, neuropati, dan kerusakan saraf. Kebetulan amputasi kaki, kebutaan, terus amputasi kaki, sakit jantung, serta stroke. Keenam, osteoporosis. Terjadi baik pada wanita maupun laki-laki. Ini terjadi bila struktur tulang menjadi semakin lemah dan kelihatan seperti retak atau patah. Banyak faktor penyebabnya termasuk kekurangan hormon estrogen pada masa menopause pada wanita atau kekurangan hormon testosteron pada laki-laki seiring bertambahnya usia.
Kemudian yang 7, sindrom ovary polycystic adalah penyakit endokrin yang menyerang lebih kurang 5% jumlah wanita. Wanita yang mengalami PCOS ini menghasilkan jumlah hormon seks lelaki yang berlebihan. Hal ini bisa menghalangi proses ovulasi dan menyebabkan ketidaksuburan. Para penderita PCOS mungkin mengalami gangguan menstruasi atau malah tidak menstruasi, tidak subur, rambut yang berlebihan. Penyakit ini bisa mengakibatkan gangguan kesehatan jangka panjang pada wanita. Kedelapan itu menopause, yakni perubahan badan di mana level estrogen, testosteron, dan progesteron semakin berkurang dan akhirnya badan terasa panas, berpeluh, terus emosi tidak stabil, murung, vagina kering, urin terganggu, hilang konsentrasi, dan sebagainya. Ada banyak resiko jangka panjang yang bisa terjadi seperti penyakit kardiovaskular meningkat, terus kegemukan, perubahan tingkat kolesterol, resiko osteoporosis meningkat, dan penyakit Alzheimer, dan sebagainya. Kemudian yang ke-9 itu diabetes insipidus, penyakit diakibatkan oleh kekurangan hormon antidiuresis. Masalah ini timbul akibat rusaknya tangkai pituitari atau kelenjar pituitari posterior. Penderita yang mengidap diabetes insipidus ini selalu merasa dahaga dan sering kencing. Yang ke-10, ketidakcukupan adrenal atau penyakit Addison, yakni akibat rusaknya fungsi korteks adrenal dan secara langsung mengakibatkan kekurangan atau pengeluaran sekresi kortikosteroid adrenal. Gejala-gejalanya ini antara lain yaitu badan lemah, penat, loyo, kekurangan atau turunnya berat badan, murung, lesu, muntah-muntah, anoreksia, dan hiperpigmentasi. Yang ke-11 ini yang terakhir yaitu sindrom Cushing, yaitu keberadaan akibat hipersekresi pembesaran yang berlebih glukortikoid dan dari korteks adrenal. Gejalanya itu adalah termasuk kegemukan, gagal pertumbuhan, lemah otot, kulit mudah lebam, terus jerawat, tekanan darah tinggi, dan perubahan psikolog. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.